Salam Sobat PW, sekarang lo lagi dengerin Pojok Commander, tempat ngobrol santai seputar Magic the Gathering terutama EDH. Selamat menyaksikan. Kok sepi? Oh, gue ngomong dulu nih. Iyalah ngomong lah. Oh iya. Ya udah deh. Hai, Halo. hai sobat PW. Hai. Halo sobat PW. Yoi. Akhirnya gue join juga. Perkenalkan Kan diri. minggu lalu gue nggak ikut nih. Iya. Oh iya, perkenalkan diri dulu ya. Iya. Oke sobat PW. Nama gue Faris. Biasa dipanggil Parijes. Soalnya itu nickname gue. Terus udah sih gitu aja. Ya, dia tuh yang yang kalian dengar dari kalau misalnya ada gitu ya yang nonton yang denger episode 1 alhamdulillah kalau ada ya. Dia tuh yang bikin Iya. sih? Dia suaranya dia nih yang di apa sih sebutannya opening sama ending podcastnya. Yang Baminnya, Iya itu. Bamin Bamate ya. Yoi. Nah, Yoi, gue muncul di intro doang kan kemarin. yoi. Intro outro doang kan. Nah sekarang gue ikutan ngobrol. Yoi. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih, Nus? Wah, sebenarnya kita mau bahas ini sih kartu-kartu yang baru di spoiler nih sama Wizard of the Coast dan kawan-kawan dan kroni-kroninya untuk Kenapa Kroni? untuk set D&D yang baru nih gitu. Jadi kan gini, Oh, oke. tapi kita ada ini nih, ada peraturannya juga sih. Jadi karena kartunya banyak, jadi kita bakal reviewnya speedrun aja ya. Jadi nggak bakal terlalu detail, nggak Oke. bakal terlalu apa. Soalnya Ah, nggak semuanya, to be fair, nggak semuanya worth it buat diomongin buat Commander juga gitu. Dan ya kalau Oh, kita oh. review semua langsung ya kelamaan aja. Udah. Terus gue nggak mau Oh iya sih. gue nggak mau rekaman kelamaan. Kasian, Oh, oke. kasian yang edit, kasian yang edit. Iya, kasihan yang edit sama kasihan juga yang denger ya, takutnya kelamaan. Yoi. Sama paling kita ini juga ya, Nus ya, apa? Ngasih kayak yang bisa ya kartu-kartu yang bisa support mereka lah ya. Yoi. Palingan Yoi. 1-2 kartu lah. Yoi. Oke, dimulai dari siapa dulu nih? Wah, gue mulai dari ini. Jadi kita alphabetical order aja ya. Nah, ada namanya Oke. Barrowin of Clan Undur. Gue nggak tahu cara pronounce-nya. Gue nggak main D&D, gue nggak tahu cara pronounce-nya. Efeknya dia 4 mana, 2 generic sama Orzhov. Hitam putih. When Barrowin of Clan Undur enter the battlefield, venture into the dungeon, langsung venture dungeon nih dia nih. Kalau mau speedrun bisa nih, speedrun dungeon bisa nih pakai ini nih. Terus ada efek keduanya nih. Kalau dia whenever he attacks, return up to 1 creature card with mana value 3 or less from your graveyard to the battlefield if you complete a dungeon. Berarti dia kayak efeknya mirip-mirip Sun Titan, tapi lo harus kelarin dungeon dulu gitu. Ya paling downsize ya karena dia uncommon kali ya downsize itu ya. Iya ya. Enggak, kalau kan dia ETB venture into dungeon ya. Yoi. Kira-kira venture into dungeon tuh di EDH gimana sih menurut lo? Menurut gue bagus sih. Menurut gue bisa Bagus ya? Soalnya gini, efeknya dia venture dungeon tuh lo dapat efek sama efeknya bisa permanen gitu kan. Jadi menurut gue lumayan bagus sih. Iya. Betul sih. Ya, Kayak konspirasi juga nggak sih hitungannya kayak dungeon itu? konspirasi yang itu yang dari Konspirasi yang dari konspirasi. itu kan draft. Iya sih kayak gitu ya paling ya. Gue nggak pernah ngedraft konspirasi jadi gue nggak tahu. Oh, oke. Gue keren pernah soalnya. Oke. Oke deh. Oke. Tapi menurut gue sih kata-kata yang bagus buat dia paling ya yang venture dungeon gitu kayak. Ya. Biar bisa speedrun juga ya. Iya biar bisa speedrun, dungeonnya langsung kelar, efek-efeknya semua nyala gitu. Iya. Ya gue Terus sama
Sama itu kali ya, creature yang 3 ke bawah aja dimasukin ya yang Iya. dukungnya. Kerja tiga ke bawah yang efek-efek dungeonnya nyala gitu. Kayak apa tuh yang Dragon Knight yang rilis awal-awal itu, kayak itu kan 3 mana juga tuh. Oh, Putih juga. oh yang itu. Oh iya kayak gue inget tapi gue lupa namanya. Iya, gue juga lupa. Mungkin nanti di bawah soalnya seingat gue dia legendary Iya, tuh. nanti dia bakal kelihatan. Jadi dia Oke. legendary. Oke. Yang kedua Riz, hajar. Morrowind berarti udah, sekarang kita ke kedua, ke si Bruenor Battlehammer. Sama, dia 4 mana juga. Tapi 4 mana juga, warnanya apa? warnanya warna boros tapi dia. Waduh. Jadi dua generic, merah putih. Waduh. Legendary creature, Dwarf Warrior. Iya. Each creature you control gets +2/+0 for each equipment attached to it. Basic boros banget ya, pakai mainnya Boros equipment. banget. Astagfirullah. Oh, tapi ini Nus yang kedua Nus, you may pay 0 rather than pay the equip cost of the first equip ability you activate each turn. Wow. Lo bayangin itu, Colossus Hammer. Anjir, ya juga. Ya pokoknya berarti ya udah jelas lah ya. Udah jelas lah ya. Equip, pedang-pedang, equipment apa atau equipment yang equipnya gede. Iya. Tapi menurut gue ini bakal jadi kayak One Punch. Wah, ya udah mainnya kayak Voltron One Punch cepuk pakai Colossus Hammer gitu. Sisanya ya udah paling ya kalau lo mau masukin ini ke deck boros lain yang equipment kayak Akiri atau Wilet bisa juga gitu. Kan lumayan Soalnya gitu. lumayan kan equip 0. Iya. Walaupun pertama juga ya equip aja yang gede. Kayak ada tambahan lagi lah efek-efek kayak gini selain si siapa sih, Gadas 8 atau si Pure Steel Paladin atau si Arden. Jadi lo ada tambahan lagi pakai Bruenor gitu kalau lo main deck equipment. Lanjut. Sama ini juga sih Nus, soalnya +2/+0-nya for each equipment attached to it. Gua tiba-tiba baru ngeh lagi ke yang pertama. Each equipment loh. Ya. Jadi di equip 5 biji ya +10. Tapi jadi bisa juga nih dia pakainya kayak yang equipment yang kecil-kecil yang kayak Mask of Memory atau apa tuh yang dari Caldheim yang equipnya bisa ngambilin treasure. Itu juga nambahin power juga ke dia gitu. Jadi menurut gue juga kalau lo mau ke situ juga bisa gitu. Oke, Lanjut. lanjut. Ke Selanjutnya apa Nus? Delina Wild Mage. Dia 4 mana lagi. Wah, banyak banget ya 4 mana. 4 mana semua? 4 mana tapi dia satu pip satu icon merah. Jadi 3 generic, 1 merah. Dia legendary creature Elf Shaman. Wah, merah elf. Nice. Jarang-jarang. Dia 3/2. Efeknya setiap dia nyerang, choose target creature you control. Terus roll d20. Nah, roll d20 1 sampai 14 bikin token tap and attacking that's a copy of that creature. Terus ini Nus, legendary-nya nggak ada. Terus legendary-nya nggak ada. Terus tapi di excel abis combat. Oke. Terus abis kalau 15 ke 20 bikin tokennya, terus roll lagi gitu. Jadi lo dapat reroll. Wow. Saya suka sekali sih. Wah, ini sih sakit juga. Ini menurut gue, Delina menurut gue nggak usah pakai sinergi D20 juga udah bagus sih. Soalnya lo dapat tokennya anyway gitu. Lo mau roll berapapun lo dapat tokennya. Jadi kayak ya udah, lo kasih aja kayak kalau lo bisa. Enaknya siapa yang di copy sama dia tuh, enaknya siapa ya? Enaknya Avenger of Zendikar kayaknya. Dia nggak ada hijaunya, Pak. Iya, di merah doang. Oh, berarti itu kayak tipikal Etali. Etali tapi kan nggak trigger jadinya. Oh iya, bener juga. Palingan yang bikin token generator gitu nggak sih? Kayak siapa tuh yang 5 mana? Siege Gang Lieutenant. Oh iya. Atau enggak yang combat yang trigger combat damage kayak Balefire Dragon gitu. Oh no. Oh no.
kayak Bellfire Dragon, terus kayak Wah, itu siapa lagi? overkill banget. Oh iya. Ya pokoknya combat damage atau yang dia punya ETB, efek ETB yang relevan lah, Yang wah lah ya. yang wah lah. Tapi yang kayaknya value merah juga ada ya. Kayak ya betul, maksudnya yang creature ETB value itu di merah juga kayak menurut gue cukup banyak sih. Oh gitu. Kayak siapa? Ya itu Seed Gang Lieutenant kan, bikin token atau yang turun nembak. turun nembak gebuk. Iya, aduh. Kayak siapa? Terlalu banyak kayaknya. Terlalu banyak, gue jadi gak kepikiran. Makanya gue kepikiran itu cuma Bellfire Dragon gitu. Ya, iya makanya, dan gue juga kepikirannya cuma Seed Gang Ya Lieutenant. banyak lah, kayak yang destroy target artifact lah, destroy apalah, banyak lah. Adalah, Nembak 4 damage, Pak. Kayak Flame Tongue Kafu gitu, Iya. bisa lah gitu. Ya menurut gue ini sih kayak komentar yang bagus lah buat Mono Red sebenarnya, Pak. Oke. Iya. Lanjut. Lanjut. Sekarang ya Allah, Nus, namanya susah, Nus. Ya udahlah, kita orang Oke, Indo. Gak ada peduli. gue coba baca ya. Gak ada peduli lah. Gue coba baca. Dries de Urden. Oh my god. Dia 5 mana Celeste-nya warnanya. Jadi 3 generic. Yoi. Nah, terus dia legendary creature Elf Ranger. Oh. Yo, ini kayaknya yang di spoil awal-awal deh. Dia Iya, di spoil awal. PT-nya 3-3, terus double strike-ness. Oke, ya. Oke, Bisa lah. double strike. Terus kalau dia enters the battlefield, create Allahu Akbar. Gwen Hui Far. Legendary for 1 green cat creature token with trample. Oke, jadi Jadi bikin token legendary. Jadi 5 mana 7 power lah ya, lumayan lah ya. 7 power, tapi kalau nge-damage sih 10 nus. Oh iya benar juga. Dia double strike. Nah terus kalau whenever a creature dies, if it had power greater than Drizzy power, jadi kalau misalkan powernya lebih gede, put a number of +1/+1 counter on Driz equal to the difference. Wow. Jadi kalau misalkan ada yang mati 5/5, nambahnya 2. Oh berarti dia kayak ini ya, kayak Pelt Collector, kayak setengahnya Pelt Collector ya berarti ya? Iya. Ya, Bukan setengahnya, malah kali 2-nya malah. Kali 2. Soalnya ini Nus, Enggak, gue bilang setengahnya karena nggak ada ETB trigger. Oh, nggak ada ETB, oh. Enggak, tapi dia sebanyak difference-nya gitu loh. Oh, yes. Kan makanya kalau misalkan yang mati, kan dia 3/3 nih. Terus kalau yang mati 5/5, dia nambah counter, yang nambah counter ke dia tuh 2 jadinya. Jadi 5/5 dianya. Berarti ini Celeste-nya sacrifice, Celeste-nya sacrifice gitu mainnya. Bisa jadi atau enggak ya main token yang tapi gue tahu sih, itu aja. Stomp aja kalau enggak. Main Stompy kan. Stomp. Iya, tapi gue tahu sih cara apa kartu yang paling bagus buat masuk ke Driz itu apa? Apa tuh? Ada kartu namanya Greater Good ya. Oh iya. Wah, sudah main jorok ya. Terus kayak paling ya menurut gue sih ini bisa kayak creature kan bisa macam-macam ya, kayak yang penting gede aja gitu. Ya paling kalau nggak main populer ya bagong-bagongan aja sih. Terus kayak ya udah sacrifice sama masukin sacrifice yang syahdu lah. Yang paling syahdu ya itu Greater Good aja gitu. Soalnya kan dia udah peduli sama power ya. Jadi sekalian aja gitu. Iya. Ada tambahan gak, Riz? Gue seinget gue ada dia tuh bisa jadi one punch, tapi gue lupa pakai gitu? kartu apa. Aduh. Iya, jadi waktu itu gue sempat lihat artikelnya, tapi gue lupa gitu. Gue inget judulnya doang, tapi gue lupa. Kayak seinget gue ada ya deh. nantilah kalau ternyata ini menarik buat dijadiin deck, kita bakal bahas lagi sih. Iya. Oke, kita speedrun. Lanjut. Oke, selanjutnya. Ebon Dead, Dracolit. Dia 4 mana, 2 generic, 2 item, 5/2. Legendary creature zombie dragon. Flash dia. Flying, enter battlefield tap. You may cast Ebon Dead Dracolit from your graveyard if Ebon Dead Dracolit died this turn. Menurut saya ini kartu buat standar.
Iya, ini mah di EDH ya biasa aja, bisa masuk, malah kayaknya masuk 99 aja. Iya, kayak masuk 99 cuman buat kayak di deck-deck yang di deck-deck aristokrat. Tapi Iya. tapi di deck aristokrat pun menurut gue nggak terlalu bagus juga, soalnya deck aristokrat biasanya deck aristokrat itu kan deck yang sacrifice, yang suka sacrifice banyak creature kan, terus tapi dapat value dari situ. Menurut gue mereka pengennya malah creature-creature yang kecil-kecil, tapi kalau mati bikin lebih dari satu badan gitu. Kayak gitu. Jadi menurut gue sih nggak terlalu bagus. Kayak si itu ya, siapa? Si Titan Item ya. Siapa? Grave Titan. Iya, Grave Titan kan ETB 2, dan kalaupun di-sack terus dibalikin lagi bikin 2 creature lagi. Iya, bisa. Terus bisa kalau gue mikirnya malah kayak langsung tap river gitu loh maksudnya. Oh, iya iya. Langsung tap river terus kayak yang apa sih tuh yang dari Innistrad satu persatu human, kalau mati bikin zombie 2/2 gitu, kayak gitu. Oh iya. Ya, terus kalau Embodied kan 4 mana, jadi menurut gue kemahalan gitu. Flashnya juga nggak relevan soalnya ETB-nya tap gitu. Iya. Ya paling emang buat buy one sih ya. Iya, tapi kalau buat buy one, wah bagus banget. Iya, Iya. apalagi di draft. Iya, apalagi di draft gitu kan, wah mati ya. Tapi kita nggak bahas draft, jadi ya udah. Iya. Lanjut. Lanjut, kartu selanjutnya Farideh, chosen by Devils. Apa Devils? Devils kayaknya. Devils bener. Gua aja. Devils sih. Oke. 2 generic dan kesenangan lu nih, Nus IZ Wah mantap. biru merah, legendary creature, Tiefling Warlock. Wah, Tiefling. Wow, Tiefling. Tiefling dan Warlock ini kayaknya tipe baru ya. Creature type baru. Warlocknya udah ada di Eldraine sih, jadi ya. Oh, oke. Dark Swans Unlock. Wah, ininya nih, flavornya. Whenever you roll 1 or more dice, Farideh, chosen by Devils, gains menace, flying until end of turn. If any of those die rolls are 10 or more, draw a card. Oh, kalau lebih dari 10 dapat menace, menace sama flying. Tapi kalau lebih dari 10 ngedraw. Berarti 50-50 ya ngedrawnya ya. Iya. Sebenarnya Tapi ya dapat menace sama flying juga. iya sih. Menurut gue sih lumayan sih kalau lo pengen bikin commander buat roll dice. Ini salah satu pilihan yang paling bagus, soalnya ada common yang itu kan, yang kayak Krarkstam cuman buat roll dice tapi black border, tapi dia warnanya biru, Iya. jadi nggak bisa dipakai di deck lain selain ini kayaknya sih, soalnya kartu-kartu yang roll dice gue lihat kebanyakan merah gitu, banyak banget di merah. Iya, mungkin karena merah melambangkan chaos kali ya. Iya. Tapi ya Makanya itu ini pasti kartu-kartu merah. sinergi bagusnya kartu sinergi yang paling bagusnya malah di biru. Jadi kayaknya ini bakal jadi commander paling bagus di situ ya. Sisanya ya udah sih kayak pakai deck of cards yang kartu baru yang legendary artifact bisa dari sini. Ya pokoknya jamming aja lah tuh. Semuanya Iya. yang roll dice yang tadi juga bisa. Roll dice. Yang itu yang bikin kopi ya. Yang bikin kopi juga bisa tuh lo pakai. Si Delina. Iya, Faridehnya lo copy aja tuh. Iya, kan hilang legendarinya ya. Lumayan sih. Iya, dapat tanda attacking lagi. Iya, dapat end attacking. Terus ya udah tinggal terus aktifin roll dice-nya yang instant speed apa gimana gitu, terus udah. Terus creature biru makin banyak lagi value-nya ya. Iya. Ada yang nge-bounce, ada yang nge-draw. Ada nge-bounce, terus kalau lo Madman bisa pakai Sakashima dua-duanya kan buat ngopi Farideh gitu. itu masyarakat. Ya kalau Farideh mah gitu. Jadi kalau lo pengen gambling banget gitu, lo langganan togel gitu menang gitu ya silahkan main Farideh. Togel dong. Oke. Kayak Farideh itu aja sih ya. Iya, kayak itu aja sih. Kayak ya udah. Roll dice, terus semua kartu roll dice lu masukin aja. Yoi. Dah Oke, lanjut. selanjutnya Nus. Oh my god, Grazilax Elite Hit Scholar. 3 mana, 1 generic, 2 biru, 3/2 legendary creature horror. Whenever a creature you control becomes blocked, you may return it to its owner's hand. Oh, gitu. Whenever one or Terus? more creatures you control deal combat damage to a player, draw a card. Menurut gue ya, ini bisa jadi commander mono blue ninja gitu. Tapi mahal ninja sekarang. Tapi ya itu gue kepikiran pertama kali, soalnya
yang apa sinerginya sama balikin creature sendiri ke tangan sama deal combat damage to player itu cuman ya ninja, kalau nggak ninja rogue gitu, atau nggak ya Iya sih. atau nggak masuk di 99-nya Yuriko atau di ini atau di siapa tuh gue lupa Anowon. Oh, Anowon. Oh iya. Anowon yang di Mir. Kalau di Ezuri menurut lu gimana? Soalnya kan dia combat damage to player draw a card. Pokoknya di semua deck biru yang care sama combat damage menurut gue bisa masuk sih. Cuman gini aja. Kalau misalnya creature-nya di block, lo mau nggak dia balik ke tangan creature-nya gitu aja sih. Ya, tapi bikin ini juga nggak sih, Nus? Apa? Kita gebuk pakai creature value nih. Yeah. Value-nya biru. Oh, jadi musuh mikir gitu mau ngoblok apa enggak. Soalnya balik lagi ke tangan, ntar kita cash lagi. Iya, berarti ya itu. Ya makanya tergantung build decknya sih. Cuman kalau misalnya di deck person-person counter, takutnya kalau gue takut sayang aja gitu. Kayak wah, gue udah masukin person-person counter banyak, terus dibawa sendiri gitu, terus nangis. Kayak gitu. Makanya gue mikirnya malah kayak masuk cuma ini bisa masuk di Yuriko atau jadi commander sendiri. Cuman lo main mono blue ninja gitu. Kayak gitu. Atau enggak yang masukin unblockable aja ya. Iya, atau enggak masuk yang unblockable gitu. Berarti bisa masuk di ini dong. Edric, bisa masuk Edric dong. Oh iya, Edric dapat tambahan lagi lah. Iya. Jadi kayak Eternal gebuk jadi seneng kan. Gebuk Eternal. Iya. Eternal Witness gebuk mikir langsung. Lanjut. Oke, sekarang selanjutnya Gretchen Teach Willow. Dia warnanya 2 mana, Simic, hijau biru, legendary creature, halfling druid. Halfling. Hai, halfling. Terus dia efeknya activated ability, bayar 2 generic sama hijau biru, draw a card. You may put a land card from your hand onto battlefield. Ya, boring. Boring, nggak usah dibahas. Iya. Dia juga 0/4. Lo udah tahu semuanya ini bakal masuk deck apaan. Udah nggak usah dibahas. Oke. TLDR landfall. Udah lo cari itu di Harek. Udah keluar semua tuh kartu-kartunya tuh. dia berusaha menjadi Uro. Lanjut. Oke. Lanjut. Hama Pashar, Ruin Seeker. Dia 3 mana Azorius, 3 mana 1 generic sama Azorius, 2/3 legendary creature human wizard. Efeknya dia room abilities of dungeon you on trigger additional time. Wow. Ya bisa bagus bisa jelek sih tergantung dungeon yang lo pilih sih. Iya. Tapi ya ini kalau lo pengen main Azorius dungeon ya sok. Lebih ke value sih. Lebih ke value ke dungeonnya daripada speedrun dungeon gitu kalau dia. Ya bisa apa tuh? Berarti harus turunin dia dulu ya baru kita venture dungeon ya. Iya, benar. Dan dia bisa juga kan nanti kita ada yang dungeon itu warnanya esper bukan sih? Iya. Dia bisa masuk berarti di situ. Iya, paling pas ke situ sih. Atau enggak paling di print di situ. Iya betul juga sih. Ya paling ya udah mainnya ya dungeon cuman santai aja. Lanjut. Oke, sekarang kita punya dragon lagi nih. Sekarang yang putih. Icing Death Frost Tyrant. Dia 4 mana, 2 generic sama 2 putih. Legendary creature dragon. Mythic dia. Wah, mythic. Flying vigilance. Terus kalau dia mati, bikin Icing Death Frost Tongue. A legendary white equipment artifact token with equip creature gets +2/+0. Kalau di equip +2/+0. Terus kalau nyerang ini Nus, kalau nyerang nge-tap creature yang diserang. Jadi kita nyerang nih. Ya. Nah, defending playernya itu nanti kita bisa nge-tap salah satu creature-nya. Oke. Terus equipnya juga cuma 2. Dan dia biasa 4/3. Kalau dia mati ya sebenarnya. Kalau dia mati baru bikin frost tongue. Jadi kayak main monster hunter gitu nggak sih? Lo bunuh naganya, terus dapat equipment gitu. Oh iya. Mungkin flavornya di situ flavor win sih buat gua. mungkin apa R&D baru main Iceborne gitu terus main. Iya, namanya Icing Death lagi. Kalau build-nya sih kalau udah jadi commander ya paling ya gue sih pengen banget bikin dia tuh kayak
ya udah gue reanimate dia terus-terusan di mono white gitu. Cuman kartu reanimate ya mono white dikit banget, kebanyakan kan kayak yang sering dipakai kayak Sun Titan atau kayak si Reclamation. Tapi dia itu sih equipmentnya legendary. Ya sedih, ya udah jelek. Iya makanya. Jadi ya udah jelek. Jadi kayaknya jadi bom draft aja kali jadi ya. Bom draft aja makanya mythic. Ya udahlah. Lanjut. Mau masuk deck equipment juga nggak bisa, dia mesti mati dulu. Bukannya nggak bisa sih, bisa, cuman extra step aja gitu. Ya Pak, sama itu juga Nes, lumayan dia flying vigilance kan. Iya. Untuk 4 mana flying vigilance 4/3 sih, ya secara base stats udah lumayan sih. Iya. Ya lumayan lah buat jadi armada buat gebuk-gebuk lah. Iya, cuma dia 4 mana sih, gede banget. Lanjut, Kalain Reclusive Painter. Dia 2 mana, Rakdos. 1/2, legendary creature Human Elf Bard. Oke, Human Elf Bard berarti tapi bukan halfling, tapi ya udahlah gue nggak main D&D bodo amat. When Kalain Reclusive Painter enters the battlefield, create a treasure token. Other creatures you control enter the battlefield with an additional +1/+1 counter on them for each mana from a treasure pen to cast them. Udah pakai treasure ya. Tahu nggak yang gue kepikiran apa? Malah gue kepikiran bikin Rakdos 5 mana tribal gitu. maksimalin mananya gitu. Tapi ya itu paling ya treasure tribal, terus kayak ya udah lo mainin Bagong paling. Itu ah. Bagong kan. Ya lu mainin ini aja, kayak ini kita bicara kartu mahal ya, Dockside Extortionist. Oh my god. lo reanimate terus-terusan aja. Ya, infinite sama infinite-nya sama. Ya, sama macam-macam anjir. Kita nggak usah ngomongin Dockside deh kayaknya soalnya ya udah pada tahu lah gitu. Kita ngomongin ini aja nih. Ada kartu namanya Revel in Riches gitu. Oh iya, Revel in Riches. Oh iya. Kalau mau jengki ya, Revel in Riches. Terus kayak Pitiful Plunderer. Tapi sekarang udah mahal sih Pitiful Plunderer. Oh itu emang ini sih enabler seknya paling enak tuh. Bikin mana kalau mati. Iya. Terus sama ya paling creature yang bisa lo cast pakai treasure-nya ya. Gue cuma kepikiran seenggaknya 5 mana gitu. Gue cuma kepikiran itu doang. Soalnya lumayan kan, kayak kan Commander kan tadinya kan ini kan kayak gue nggak bisa ngasilin warna apapun, tapi sekarang udah bisa kan pakai treasure gitu. Udah diganti rule-nya. Jadi menurut gue ya udah, jadi kayak ya udah minimal 5 warna. Sorry. Minimal mana value-nya 5. Terus ya udah, go nuts lo bisa kayak pakai as enabler kayak Ogre Battle Driver atau pakai kayak Hammer of Purporos. Jadi biar bisa langsung gebuk aja gitu. Iya, pokoknya creature bagong turun langsung miring ya. Yoi. Terus ya kalau ganas juga. Yoi. Paling gitu sih yang gue kepikiran. Lo ada ini yang lain nggak? Nggak ada. Ya udah, lanjut. Nggak ada sih. Oke. Dia Dimir, Cradle of Baldur's Gate. Baldur's Gate anjing. Kayak nama game. Iya. Dia biru hitam. Legendary creature human elf lagi dong. Human elf rogue. Whenever Cradle of Baldur's Gate deal combat damage to a player, that player lose 1 life and mills a card. You gain 1 life sama scry 1. Whenever you attack, you may pay 2 to generate. If you do, target creature can be blocked this turn. Oh, masuk biar 2. Masuk Unknown udah. Iya. Tapi sama itu juga sih, apa? Ya bayar 2 buat unblockable, lumayan sih dia. Ya menurut gue ini buat jadi commander gak cocok sih menurut gue, soalnya gue nggak bisa. Ya lo bisa main Voltron pakai ini, cuman ya gue gak rekomen. Iya, mendingan Unknown aja tetap ya. Mendingan dimasuk Unknown, soalnya dia mill juga kan, ngambil kartu juga kan. Ya dia juga uncommon sih. Iya, jadi ya menurut gue itu sih, menurut gue masuk Unknown sih. Iya, dia 99 sih. Iya, 99 sih. Lanjut, Nus. Beloved Ranger. Dia 3 mana Naya. Terus 3/3 legendary creature Human Ranger. Whenever enter the battlefield, create Boo.
A legendary 1/1 red hamster. Hamster. Creature token with trample and haste. Satu persatu trample haste, oke. Kayak charging badger ya. Oh enggak, charging badger tapi nggak haste. Tapi nggak haste. Iya, charging badger tapi haste. Terus kita bisa bayar X. Until end of turn, target creature you control has base power and toughness X per X. And becomes giant in addition to its other types. Activate only as sorcery. Nggak bisa tiba-tiba ya berarti ya? Nggak bisa tiba-tiba. Tapi ini, lo bisa tiba-tiba kalau pakai itu si hamster. Jadi, ya udah lo main rem sampai banyak banget gitu ya. Terus gebuk aja udah. Oh atau enggak ini Nis, pakai Hydra. Lo bayangkan Nis. Iya juga ya pakai Hydra aja. Hydra kan biasa 0-0 ya. Iya, terus tambah pakai counter kan. Iya, pakai counter. Ya udah kita pam aja. Oh, dia kayak ini berarti ya. Dia berarti kayak si gue lupa shapeshifter. Efeknya sama cuman each creature. Cuman dia iya, gue lupa namanya. Putih nggak sih? Iya, putih. Iya, yang changeling itu ya. Iya, yang changeling itu. Yang changeling itu. Ya gue juga lupa lagi namanya. Shit, nanti adalah di ini, kita nggak pakai persiapan, maaf. Iya. Kita semua sih. Seadanya kita. Berarti emang enaknya dia jadi commander bisa lah ya berarti ya. Bisa. Dia ini cukup menarik lah buat jadi commander. Dia kayak bisa pakai Hydra, lo bisa main yang pasti sih dia pasti main rem soalnya kan dia ability-nya manasing banget nih. Jadi menurut gue sih dia strateginya jadi kayak ya udah lo ngerem mana terus udah go nuts. Iya, go nuts aja dan paling ya itu sama +1 counter kan. Iya, sama +1 counter paling. Soalnya biasa bisa dirubah. Iya. Sama dia. Betul. Lanjut. Oke, nah ini Nus yang tadi kita maksud. Nadar Selfless Paladin. Nice. Dia dua generic, satu putih, jadi 3 mana. Legendary creature Dragon Knight. Dia vigilance. Whenever Nadar Selfless Paladin enters the battlefield or attacks, venture into the dungeon. Other creatures get +1/+1 as long as you've complete the dungeon. Oh, berarti kalau udah selesai dungeon baru antem ya. Iya. Menurut gue sih ini sih masuk 99 sih. Iya, 99 yang esper paling. Kalau enggak yang ini sih sama. Atau enggak kalau lo mau jadiin dia commander, palingan dia menurut gue main mono white blink. Oh, jadi si nadarnya ya. Nadarnya di blink atau enggak creature value lo aja kayak Knight of the White Orchid. Gue cuma kepikiran itu. Kalau bisa jadi commander ya. Ya sama, ya paling ujung-ujung main token sih, Nus. Iya, paling kalau token. Kayak banyak nih mono white yang ETB bikin token gitu kayak banyak deh. Banyak kok. Jangankan ETB, ada yang activated ability-nya. Oh my god. Kayak si Castle Ardenvale kan bikin. Oh iya sih. Bikin token. Palingan itu sih ya kayak main putih biasa, tapi dia base lumayan sih. 3 mana 3/3 vigilance lagi. Kalau dibunuh-bunuhin bisa gampang lah reanimate-nya 3 mana tuh. Ya bisa pakai 3 mana. 3 mana tuh sweet spot lah buat reanimate putih. Banyak soalnya yang reanimate 3 mana gitu. Apalagi kalau dia jadi commander ya udah masukin graveyard aja, tinggal santitan balik lagi. Yoi. Oke, Nus, selanjutnya Nus. Ya paling kalau nggak itu jadi commander paling ya. Tapi gue lebih bagus jadi nantian di deck venture dungeon gitu sih. Iya kayak si Hama ya, kayak si Hama. Dah lanjut. Old Gnaubone. Dia 7 mana, 5 generic 2 hijau. 7/7 legendary creature dragon. Mythic lagi. Ini mythic dragon yang ketiga. Flying. Whenever a creature you control deals combat damage to player, create that many treasure tokens. Ability-nya bagus. Ability-nya a creature you control. Tapi downside-nya dia 7 mana cuy. Case-nya susah cuy. Iya sih. Tapi di hijau mestinya lebih gampang. Cuman menurut gue ya. Tapi menurut gue 7 mana ini bikin susah aja sih. Efek kayak gini sebenarnya udah ada di set sebelumnya di Six Heaven kayak si siapa? Si Witherbloom, si naganya Witherbloom.
Yang itunya Elder Dragon-nya ya. Iya, efeknya sama kan, dia dragon yang bisa bikin advantage mana buat lo lumayan banyak gitu. Tapi ini mesti deal combat damage dulu, jadi kalau udah di block udah gitu. Terus dia nggak punya haste. Menurut gue ya, dia paling bagus. Dia paling bagus itu masuk ke 99-nya Xenagos. Oh iya. Soalnya bisa makin banyak ya. Yoi, dia bisa jadi ini. Dia bisa jadi second copy-nya Savage Venmao. Anjir, gue bandinginnya sama Savage Venmao anjir. What the fuck? Bandingin Mythic sama Uncommon ya. Iya. Cuman mirip-mirip dia gebuk bikin mana gitu, mirip-mirip efeknya. Tapi kalau si Gnaubon bisa lebih banyak nih, soalnya ya creature lain bisa ngasih mana juga. Kalau gue kepikirannya di sini di Scion of the Dragon yang dulu yang 2 mana berubah. Oh iya, ya ampun. Jadi gebuk banyak nih, si Scion sama naga-naga yang lainnya lah. Iya. Naga-naga yang lainnya kan. Gak di blok nih. Ya udah berubah jadi Gnaubon. Berubah, nice. Berubah jadi Gnaubon. Lo bayangin, naga gede-gede kan. Yoi. Misalkan masuk 15 lah, langsung lo dapat 15 Oh peso. my god. Jorok banget. Ya ampun. Ya, namanya juga Dexion. Iya sih, iya. Berubah jadi bola saja udah pusing gua. Iya sih. Gimana jadi ginian? Ya pokoknya Old Gnaubon menurut kita lumayan bagus lah. Perlu work around, cuman menurut gue bagusan di 99 daripada di comment zone. Iya, dia emang 99 masuknya. Oke, selanjutnya Orcus, Prince of Undead. Oh, dia X terus 2 generic, hitam dan merah. Dia Rakdos. Legendary creature demon. Oh, biasa 5/3 dia. PT-nya. Flying Trample. Terus when Orcus Prince of Undead enters the battlefield, choose one. Each other creatures get -X until end of turn, you lose X life. Atau return up to X target creature cards with total mana value X or less from your graveyard to the battlefield. They gain haste until end of turn. Jadi dia either board wipe atau reanimate. Reanimate-nya dapat haste lagi. Iya, reanimate-nya bisa langsung gebuk dan nggak perlu di-sack lagi terakhir di end turn. Biasanya reanimate ngasih haste di sacrifice. Tapi menurut lo X-nya buat, kan kalau X yang bot lab ya kan kita tahu lah wordnya bayar berapa. Cuman kalau reanimate-nya menurut lo bagusnya itu bayar berapa X-nya? Bayar X-nya di Rakdos. Di Rakdos. Gua nggak kepikiran sih. Soalnya kayak kalau misalnya lo buat 3 mana aja nih. 3 mana lo mesti bayar 7 mana buat cash dia. Terus habis itu kalau lo mau cash lagi kayak usaha masuk ke comment zone, lo mesti kayak tambahan 2 gitu lagi. Iya sih, berat banget kayaknya untuk di comment zone ya. Kalau di comment zone berat banget sih buat gue. Cuman kalau misalnya di 99 buat gue kok nggak kelihatan nih di tangan kita nih, dia nggak kelihatan sama sekali sama teman-teman main kita nih. Udah. Iya, bisa huru hara. Kayak udah gitu. Kalau di deck Rakdos di diskon kan? Iya, kalau di deck Rakdos di diskon. Belum lagi kalau kita mikirnya lebih ke ini, kayak ini deh kayak base kayak lo pakai kabel stronghold gitu, kayak matanya banyak haha gitu. Iya. Kalau enggak kabel cover lah ya. Iya, kalau lo orang kaya kabel cover lah. Iya, gitu. Kabel cover kalau orang kaya. Tapi kalau gue ngeliatnya sih ya 99 di Rakdos sih. Iya, dia 99 di Rakdos. Ini yang diskon creature lah, bukan yang soalnya Rakdos ada 3 kan, kayak Nif Wizard gitu, banyak banget. Iya. Rakdos yang ini Lord of Riots ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah Lord of Riots yang harus pay life baru bisa ngasih Rakdosnya. Harus ada yang lose life, bukan pay life. Iya. Harus ada yang lose life. Nah, kalau misalkan udah diskon biasanya diskon yang nembak ke semua each player kan banyak tuh, kayak 2 aja udah diskon 6. Yo. Pokoknya ya huru hara lumayan dah
Iya, huru hara lah. Apalagi kalau misalkan cuma spell kita cuma bisa nembak ke player kan, nembak ke each player, ya udah buat untuk board wipe jadi bisa pakai Orcus. Nice. Oke, sip. Oke, sip. Selesai. Lanjut. Nah, ini favorit saya di untuk sekarang nih, favorit saya. Namanya Oswald. Ozuwarudo. Gue bisa baca katakana. Oswald Fiddlebender. Ya namanya literally itu sih katakananya. Dia 2 mana. 2 mana, satu generic, 1 putih. 2/2 Gnome Artificer. Dia efeknya itu bisa bayar putih 1, tap, sacrifice artifact, search your library for an artifact with mana value equal to 1 plus the sacrifice artifact mana value, put that card onto the battlefield, then shuffle, activate only as a sorcery. What the fuck, wizards? What the fuck? Wah, putih dikasih birthing pot dong untuk artefak. Terus gue kayak wah, ini sebenarnya ini bisa jadi mono white combo, bisa combo / toolbox, atau kalau lo mau masukin di 99 ya udah masukin ke Osgir gitu. Seneng banget sih. Anjir. Atau enggak ya itu kayak misalkan ada birunya ya udah nyari Isotron Scepter lebih gampang. Ya pokoknya ini gampang lah ngebrok bikin jadi brokennya gampang lah. Oswald inilah. Berarti fix mahal ya? Fix mahal. Gue udah lihat nih harga PO-nya $10 lah, paling murah. Aduh. Ya, kita sudah bisa melihat lah power levelnya ya. Ya, ini kayak what the fuck wizard tier lah ini. Cuman teman yang dikasih putih jadi nggak apa-apa sih. Emang putih kayaknya butuh keadilan sih. Iya, putih butuh keadilan, jadi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, putih dapat birthing pot. Iya, birthing pot ya di restriction ke artifak sih, tapi ya udahlah. Tetep bisa aja equipment. Sih. Ya gampang banget lo bisa masuk ke equipment. Pokoknya lo bisa masuk ke equipment buat nyari equipment lo yang paling penting. Lo bisa kayak sacrifice signet, nyari sword of something and something. Bisa kan? Ya gampang lah. Ya kalian nggak usah terlalu susah lah buat nyari kartu buat dia mah, gampang lah. Iya. Apalagi main artifak creature ya. Wah. Lu jangan lupa Nus, ada artifak creature Nus. Aduh, enak banget ya sacrifice Icos Crown Wellspring. Lo bisa sacrifice dia terus draw card aja, seneng banget anjir, what the fuck. Udah lanjut. Ini enggak ada habisnya kalau kita ngomongin terus. Enggak ada habisnya. Udah lanjut. Cinta gue. Oke, selanjutnya kita punya Sesra, Death's Whisper. Dia legendarinya Golgari. Dia dua generic, warna hitam hijau. Terus berarti total 4 mana, legendary creature, human, elf, warlock. Terus dia efeknya itu ada 2 nih, flavor semua. Bewitching Whispers. Jadi kalau when Sesra Death Whisper enters the battlefield, target creature block this turn if able. Oh, berarti maksa ngeblock. Kalau gebuk harus ngeblock jadinya. Iya. Nah, terus Whisper of the Grave. At the beginning of your end step, if a creature died this turn, you may pay 2 life. If you do, draw a card. Enak juga nih. Sebenarnya efek kayak gini udah banyak sih, kayak ada kan tuh yang efeknya morbid terus lo draw card gitu kayak enchantment. Cuman yang menurut gue bagusnya ini dia creature. Bagusnya dia creature. Jadi lo nggak sacrifice, lo nggak ngorbanin slot card draw lo buat enchantment di deck yang kayak begini, yang biasanya lo butuh banyak creature gitu. Udah gitu dia ini lagi kalau ETB maksa musuh untuk ngeblok. Iya. Gitu ya. Lo bisa main tribal detach kalau lo mau. Itu terlalu jahat kayaknya. Tapi nggak apa-apa, saya suka. Terus if a creature dies, jadi beneran ini morbid kan? Ya lo bisa juga main control pakai removal gitu juga bisa. Tapi ya paling enak ya sacrifice creature sendiri lah, paling enak udah.
Iya, sacrifice creature sendiri atau yang main tribal detach Iya. sesuai kata lu. Iya, atau enggak ya itu ini jadi menurut gue jadi kartu budget buat deck-deck aristokrat atau yang cukup sering buat sacrificing creature sendiri buat value or something. Gitu gitu. Ya, macam deck reanimate juga bisa lah ya. Yoi. Banyak lah di Golgari deck-deck kayak gini gampang lah nemunya. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya Targnar Demon Fang 0 2 mana Grul 2/2 Genul. Dia punya whenever Targnar Demon Fang Genul attack, if you attack with creatures with total power 6 or greater this combat, attacking creature gets +1/+0 until end of turn. Terus bisa bayar 4 mana, 2 generic sama Grul, double Targnar power and toughness, double. Double. Wow. 2 mana ya? 2 mana 2/2. It's a bear. Kenapa? hampir beruang. Tapi menurut gue ini asal bisa power 11, musuh mati dong. Iya. Ya gimana caranya biar bisa 11? Biar bisa 11 ya udah lo main Voltron kalau gitu kan. Main enchantment sih. Iya. Iya enchantment. Paling Ya, ya tapi enchantment, tapi ada ini sih ya, udah main Voltron jadi kayak lo main kayak Black Blade Reforged gitu. My boy Black Blade Reforged. ada Black Blade ya, ditempel rancur juga udah sakit sih. Tempel rancor juga udah sakit. Aduh, sama gue tadi kepikiran apa? Oh, dia soalnya lumayan versatil nih. Dia bisa Voltron atau Spreadboard. Makanya nih untuk jadi commander masih bisa ini. Masih bisa lah. Untuk yang casual, kalau buat table yang casual bisa lah. Ya atau enggak ya lo bikin token elemental gitu. Token elemental kan biasa 2/2, kalau enggak main beast atau enggak ya bear gitu. Lo ngomong token elemental, aku jadi inget ini. Aduh, ini kita sering banget lupa, udah tua ya, anjir. Enchantment 5 mana. Tiap players combat step, player itu bikin 5/5 elemental trample sama haste. Sorry. Gue lupa namanya. Gue jarang pakai jadi gue lupa namanya, anjir, goblok. Yang merah ya? Iya, merah bener. Yang merah. Gue lupa. Seingat gue bikin token elemental 5/3 trample haste. Iya, 5/3. Itu gitu. Dari Mystics kan? Iya, itu dari Mystics. Dari Mystics, makanya kita tahu ya. Iya, betul. Ya tapi dibanding itu Zendikar Royal juga udah cukup, Nes. Oh iya ya. Ya pokoknya main deck ini mah ya udahlah, Ramp, Voltron atau enggak ya Spreadboard main pakai token. Iya. Kalau Ramp ya itu lo bisa double mati aja. Dia bisa buat lo bisa main combo juga, infinite mana, terus udah pukul orang satu-satu. Terus lo bisa pakai ini juga kalau lo mau bunuh semua orang sekaligus, infinite mana terus pakai infinite combat step juga bisa. Atau enggak ya Chandras Ignition udah. Iya, artinya itu Chandras Ignition. Tapi dia double doang, belum double strike. Nggak apa-apa, justru karena double. Bisa di Chandras Ignition atau bisa di fling. Bisa di fling. Oh iya, kalau di fling nyeri juga itu. Ngeri itu. Ya bagus lah, Ragnar emang apa base level kalau kita lihat surface doang bosen. Cuman kalau kita tinjau lagi ya bagus lah. Udah lanjut. Banyak kartu pendukungnya lah ya. Iya, lanjut. Oke, selanjutnya Taras. Dota dong. Taras dia 9 mana dong. Oh my god. 9 mana, 6 generic, 3 hijau. Legendary creature dinosaur. If Taras was cast, it has haste sama ward 10. Wow. Whenever Taras attack, it fights target creature defending player controls. Mahal ya. Mahal sih untuk 9 mana ya, tapi haste. Creature gede bego. Iya. Creature gede bego. Creature. Tapi 9 mana 10. Ya bisa lah. Habis. Ya. Bisa.
tetap nggak nandingin Galta sih. Ya, ya menurut gue sih kalau lo pengen main creature gede bego, masuk lah. Iya. Terserah. Soalnya terserah komentarnya ini. siapa. Masalahnya kayak ya Allah cuma 9 mana 10. Kalau di case lagi dia baru dapat haste sama ward 10 Iya, makanya ini sebenarnya bosen banget sih. Kayak Iya. Ya udah. Gitu. Ya big dumb creature doang kayaknya. Iya, big dumb creature doang. Yang susah banget ya case-nya. Lanjut lah. Lanjut. Oke. Tiamat. Dia 7 mana, 2 generik sama Muberg. Dia 7/7. 7/7 lagi dari creature Dragon Guard. Pertama kali nih kayak Dragon Guard. Terus dia punya flying. Tentu saja. Terus dia ada efeknya lagi, dia whenever Tiamat enters the battlefield, if you cast it from your library, if you cast it, search your library for up to 5 dragon cards not named Tiamat that each have different names. Reveal them, put them into your hand, then shuffle. Berarti ETB essentially draw 5 sih. Tutor 5. Tutor 5 dragon, tapi tutor dragon. Iya, tutor dragon. Menurut lo ini perlu di blink nggak? Kayaknya nggak usah ya. Nggak perlu sih, soalnya ya lu nyari dragon yang CMC-nya gede gitu. Iya, menurut gue ini cuman bisa masuk. Ini menurut gue sih kalau jadi commander gak terlalu bagus. Karena kita udah punya The Ur Dragon. Menurut gue ini cuman bagus di Ur Dragon doang. Iya sih, biar buat refill tangan ya. Iya, buat refill tangan. Sama ini sih kalau bisa, Commander Dragon yang lain adanya cuman Scion of the Ur Dragon paling saingannya kan. Scion of the Ur Dragon gak bisa manfaatin Tiamat soalnya ya dia kan maunya tutor ke graveyard terus dia jadi kopinya kan. ETB-nya nggak jalan gitu. Iya. Menurut gue sih. Ya palingan emang itu sih masuk ke Sion. Cuman bisa masuk ke Sion doang sih. Sorry. Sion Ur Dragon. Cuman bisa masuk ke Ur Dragon doang. Iya. Gue lupa, dua-duanya namanya Sion. Enggak. Satunya Sion of the Ur Dragon, satunya The Ur Dragon. Oh. Gitu. Oke. Udah. Berarti gue dong. Gue itu udah. Lanjut. Apa sih? Oke, lanjut. Selanjutnya ada Trela Sara, Moon Dancer. Dia Celeste-nya berarti hijau putih. Legendary creature, elf cleric. Whenever you gain life, put a +1/+1 counter on Trela Moon Dancer and scry 1. Jauh. Berarti dia Ajani Sprite Mate plus scry 1 udah. Menurut gue itu cukup bagus ya. Turn satu, apa sih itu namanya? Satu mana yang gain life ada banyak kayak. Yang 1 mana 1 lifelink itu ya? Bukan. Oh, bukan. Ya termasuk sih kayak misalnya healer help. Terus abis itu yang setiap ada creature ETB gain 1 life. Soul Sister ya. Creature Soul Sister masukin. Turn satu mereka, turn 2 ini udah. Go to town. Go to town ya, and go nuts. Udah gitu lu bisa scry 1 lagi. Lu bisa ngelihat draw selanjutnya apa. Iya. Wah. Habis lu bilang gitu, jago ya. Iya. Bayangin lu banyak enabler ETB-nya gitu. Banyak enabler gain life-nya gitu. Ya udah. Scry. Terus dia jadi gede. Terus ada Heliod barunya lagi ya, Hasan Crown. Wah iya. Terus abis itu kalau lu pengen lebih spicy lagi, ya kayak masukin kayak protection buat nge-protect dia terus-terusan gitu bisa juga. Terus ya udah mainnya ya udah gain life. Udah, go to town, gampang. Iya. Gampang bikin. Ya main Soul Sister sih nih. Iya, main Soul Sister sih. Main Soul Sister di Commander. Menurut gue udah ada belum sih? Yang main Commander Soul Sister udah ada belum sih? Soul Sister ya gue juga nggak tahu sih. Kayaknya nggak ada ya. Soalnya yang kalau gue ngelihat Commander yang main Gain Life, gue cuman kepikiran di Celeste-nya ya. Di Celeste gue cuman kepikiran ini si Tostani. Iya kayaknya emang dia doang deh.
Dia doang kan kayaknya di Celeste, makanya ini menurut gue cukup unik sih. Kayak strateginya nggak unik, cuman commandernya unik gitu. Iya. Iya betul. Ya, good Saya job. setuju. Good job. Good job Wizard. Good job. Oke, kayaknya itu gue. untuk Lesara udah dulu. Ya. Selanjutnya, Wah, Wih. kok bukan lo yang ini, bukan lo yang bacain, nggak apa-apa lah. apa mau gua yang bacain lagi? Ya udah, gua baca 2 abis itu. Oke. Demi ya, karena namanya sama kayak gue ya. Yoi. Kapan lagi kita jadi kartu Wizard? Kartu Magic. Oke, selanjutnya kita punya Faris. Wih, Silvery Moon Ranger. Dia 3 mana, 1 generic, 2 hijau. Legendary creature, human elf juga nih. Human elf ranger. Dia rich sama war 1. Terus, whenever you cast creature or planeswalker spell, venture into the dungeon, this ability triggers only once in each turn. Whenever you complete a dungeon, create a 2/2 green wolf creature token. Oh, base dia 3/3 sih. Lumayan. Menurut lu gimana? Dia berarti beneran buat commander speedrun dungeon sih. Jadi iya. soalnya semakin banyak dungeon yang lo kelarin, token yang lo bikin makin banyak. Cuman menurut gue tetap underwhelming sih. Lo kayak kelarin dungeon terus-terusan, tapi reward lo cuman 2/2 token doang gitu. Ya paling ini sih Nus, kalau menurut gue ya dia either di standar atau bom di limited udah. Iya. Bukan bom, kartu itulah, kartu value-nya lah. Ya soalnya commander dungeon juga di Esper, bukan nggak ada hijaunya. Iya. Jadi ya Nggak ada hijaunya, jadi ya udahlah ya. ya udah lah ya. Oke, lanjut. Ini Lanjut. follow guide to monsters. Dia 4 mana, Simic 2 generic sama Simic. 3/2 human wizard. Whenever you cast a creature spell that doesn't share a creature type with a creature you control or a creature card in your graveyard, copy that spell. Ya anti triple gitu. Iya. Dia anti tribal, tapi kalau di deck yang bikin yang ngedoublein token, gue lupa lagi namanya, yang kembar itu. Adrex NF. Oh iya, lumayan sih Nus. Di Adrex NF lumayan sih. Cuman ya itu menurut gue dia lebih bagus jadi commander, soalnya lo bisa build deck lo sedemikian rupa biar di follow ke trigger terus gitu. Iya. Soalnya kalau value di deck yang udah ada gitu di nantinan, kayak lu suka kan kayak anjir, gue nggak nyadar ternyata dia sama-sama human atau kan dia sama-sama wizard, gue nggak nyadar gitu loh. Iya. Berarti kita nggak bisa masukin changeling di sini dong. Nggak bisa. Soalnya kan ini sama semua. Jadi lu beneran restriksi buat bikin decknya tuh beneran ketat banget kalau si follow. Makanya gue lebih bagus jadi commander sih. Iya, setuju gue. Ya paling ya lu udah tau lah, the usual suspect lah buat masuk deck ini lah. Doubling season. Sorry. Doubling season ini ngaruh nggak sama ini, sama copy spell ini? Kan jadi token nih, becomes a token. Ngaruh nggak? Di doubling season kan emang ngedouble token. Double token nggak sih dia? Double token, cuman tokennya itu kalau ini setahu gue nggak di copy deh. Pernah ada yang bahas gitu. Jadi kayaknya lebih bagus Second Harvest deh buat dia. Oh iya. Second Harvest kan namanya, bener kan? Iya, Second Harvest yang bikin kopiannya lagi kan. Lagian juga double season mahalnya nggak ngotak sih, jadi mendingan ya. Iya. Udahlah Second Harvest aja udah. Second Harvest juga sekarang udah naik sih Nus, harganya gue juga kaget. Nggak $80 kan tapi? Berapa? Nggak $80 kan? Enggak. Oh, ya untungnya udah. masih di bawah 10 lah. Ya udah, nggak apa-apa. Kayaknya follow ya udah jelas lah ya. Udah jelas lah ya. Ini udah paling jelas lah itu. Terus selanjutnya itu Sanathar Guild Kingpin. Dia 6 mana, 4 generic sama Dimir, 5/6 Beholder. Dia kayaknya
D&D tipe yang eksklusif di D&D ya. Efeknya, at the beginning of your upkeep, choose target opponent. Oke, choose target opponent. Until end of turn, that player can cast spell. Waduh. Oh shit. You may look at the top card of their library anytime. Oke, lo bisa lihat atas kartunya anytime. You may play the top card of their library. Oke. You may spend mana as though it were mana. Oh, berarti kayak lo bisa cast spellnya pakai warna apa aja, kayak inilah kayak klausulnya si Gonti, ya kan ya? Iya, si Gonti atau siapa yang dari Ravnica tuh, yang Spectre-nya tuh. Oh iya, itu kayak itulah. Ya, gue juga lupa lagi namanya. Gue ingat Spectre-nya doang. Menurut gue ini goodbye Centriplet, Sanatar aja udah. Tapi dia cuma bisa nge-cast top card. Kalau dianya, tapi enaknya lagi player yang itu nggak bisa nge-cast. Iya, nggak bisa nge-cast. Sama ini dia bilangnya play. Lo bisa mainin land dari situ. Jadi lo bisa nih land. Terus kalau misalnya dia amit-amit yang dipilih itu orangnya main storm, ya udah wassalam gitu. saya sebagai yang main storm takut nih. Dan jangan lupa Nus, di item ada kartu namanya Seeming Symmetry. Oh my god. Lu tutor gue tutor. Oh my god. Tutor kartu jeleknya sih, langsung taruh atas. Berarti ini bisa juga nih, dia bisa ini. Lo pakai submerge, balikin ke atas deck, terus lo cast bisa gitu. Jorok betul ya Anda. Pokoknya kartu-kartu yang balikin kartu musuh ke atas deck gitu. Iya. Terus cast lah. Wah, jahat. Ada lagi gak sih kata-kata kayak begitu? Selain selain Aether's, gue mau bilang Aether's Spot, cuma kan tuh musuhnya milih. Kayak submerge, terus kayak ada sih. Memory Lapse. Terus apa lagi sih? Ada time app deh kalau nggak salah. Time app. Janky banget sih kalau pakai time app, janky banget sih. Cuman ya fun juga sih sebenarnya. Nah iya, makanya itu kapan lagi time app bisa kepake di Commander. Nice. Bisa jadi kartu bagus gitu. Iya. Tapi ya itu hati-hati aja sih, soalnya kayak banyak. Tapi menurut gue dia kalau ada player biru, dia pasti target player birunya sih. Iya. Soalnya ada klausul that player can cast spells-nya itu loh. Jadi nggak bisa nge-counter kita. Atau kepikiran juga nih gue nih. Jadi gue cast dia kalau gue mau combo off gitu. Udah nih. Oh iya. Lo bisa proteksi diri lo sendiri, terus lo kayak langsung infinite, terus lo menang gitu. Iya. Bisa juga. Ya paling ya itu kan nge-cast dia untuk nge-cast Isochron Scepter, taro Dramatic Reversal kan. Iya, bisa juga kalau lo pengen kompetitif bisa gitu. Cuman kalau lo pengen janky ya tadi time app, let's go. Pokoknya spell-spell yang balikin creature ke top deck ya, terus kita cast. Antara creature atau spell lah, bisa lah. Oh iya. Gua kira creature doang. Oh iya, bisa di play ya. Iya, bisa di play. Kayak iya. Land bisa loh. Land. Diambil dong. makin kompetitif ininya makin bagus efeknya, cuma ya 6 mana sih. Jadi 6 mana ya kayak gede banget gitu nggak sih? Iya gede banget, cuman menurut gue worth it sih. Efeknya bagus. Iya. Udah lanjut, itu aja. Lanjut. Oke, ini kartu terakhir kita untuk minggu ini. Namanya Zalto, Fire Giant Duke. Dia 5 mana, 3 generic, 2 merah. Legendary creature Giant Barbarian. Giant. Trample. Whenever Zalto Fire Giant Duke is dealt damage, venture into dungeon. Sementara dia base-nya 7/3. Oke, gue mau ngomentarin artnya dulu. Aha. Anjingnya juga gede dong. Iya, harusnya ya. Harusnya sih gede.
Ada anjing 2 biji, anjir gede banget berarti ini anjir. Udah lanjut, oke. Terus lu lihat lagi terus di belakangnya ada patung segede apa itu? Oh my god. Itu rantai gede banget. Aduh, oke. Udah, untuk art udah kita bahas. Nah, nih efeknya nih Nus, masalahnya Nus. Kalau kena damage dia baru Venture Dungeon sementara. Toughness-nya cuma 3. Oh, ya gimana dong? Ya biar nggak terus-terusan atuh. Tapi ini nggak sih masuk 99 di Godzilla nggak sih? Iya, pastilah. Pastilah, soalnya kan pantatnya kecil ya. Iya. Ya kok jadi 19 di Godzilla atau ya menurut gue sih kalau menurut gue nggak terlalu bagus di Commander gitu di 99 aja. Iya pas dia Paling 99 masuknya di ini sih di 99 yang rule yang baru yang di preconnya D&D. Oh iya yang Enrage ya. Yang Enrage. Dia kan ini kan basically Enrage kan ini. Iya. Ya menurut gue sih masuk situ sih kalau 99 sih. Cuma kalau jadi Commander enggak sih kayaknya. Ya sama itulah Nus, sama masuk Xenagos lah, lumayan 14 trample. Au, sakit. Kayaknya apapun deck yang apapun creature yang punya trample dan gede masuk Xenagos, jadi ya udahlah. Iya, ya kita main bodoh aja. Bukan main bodoh. Bukan main bodoh juga sih. Main ya itu aja, kita pakai adu otot aja udah. Biar pada takut. Dia pada takut. Udah gitu kalau di Godzilla jadi 7/7. Au, ya sakit deh. Yaudah. Iya kan? Udah jadi venture into dungeon-nya bisa lebih jauh lagi. Ya kalau kayaknya gak bakal ada deh yang ngeblok dia kalau di deck Godzilla gitu. Aduh, venture lagi itu dungeon. Iya. Dilema sih ngeblok dia. Terus kayak dungeonnya pilihnya yang itu kan, yang Scry 1 Scry ya. Nice. Wah ngaco udah. Ya udah 7/3 trample vanilla gitu, kayak gue ngeliatnya gak terlalu bagus sih, cuma lucu aja. Paling ya itu emang harus di 99 dan di Commander yang bisa nge-support power gede. Udah sih. Iya gitu aja sih paling. Terus untuk ada jadi tadi pas kita rekaman ada satu legendary creature lagi nih di reveal nih. Oh iya. Iya. Siapa? Tahu nggak harganya berapa PO-nya? $40 anjir. Hah? Yang mana? Jadi namanya Imrit Desert Doom. Dia 5 mana, 3 generic, 2 biru, 5/5. Dragon, legendary creature dragon. Oh, cycle-nya ya? Iya, ini berarti yang nyisa udah nggak ada ya? Yang nyisa? Oh iya, si Outgenau itu ya? Iya. Outgenau. Oke. Efeknya flying. Punya ward 4 selama dia untap. Jadi kayak si Ojutai. Ojutai kan hexproof, dia ward 4. Iya. Terus whenever Imrit deals combat damage to a player, draw card. If you have fewer than 3 cards in your hand, draw cards equal to the difference. Ya intinya ya kayak Ojutai udah. Kayak Ojutai, Dragon Lord Ojutai. Iya, udah. Iya sih. Sama ini sih Nus, kalau misalkan tangan habis draw-nya pasti 3 ya? Iya. Pasti 3. Tangan habis 3. Tangan 1 2 gitulah. Tapi kalau misalkan tangannya lebih dari 3 pun udah ngedraw juga. Iya. Ya kalau si ini mah ya udahlah. Pokoknya kayak Ojutai deck build-nya. Runechanter Spike, Black Blade Reforged lagi ya. Nice. Terus abis itu yang equipment yang bisa bikin jadi vigilance. Gua nggak tahu sih kalau di Mono Blue gua nggak tahu yang bisa bikin vigilance tuh apa aja. Ada kalau nggak salah yang dia kalau nggak salah equipment uncommon deh. Gue lupa namanya apa, tapi seingat gua ngasih haste, trample, vigilance. Oh iya, yang merah belum ada, sorry. Yang merah
naga yang merah belum ada. Oh, naga merah belum ya? Oh iya. Kayaknya disimpan paling terakhir biar karena paling bagus or something, gue nggak ngerti deh. Oh, awas aja toto flop. Ya pokoknya ini Imrit ya basically Ojutai, cuman mono blue. Ya kasihlah dia vigilance. Iya. Tapi kalau misalnya di biru, menurut gue ya daripada vigilance, mendingan pakai efek-efek kayak Vision of Tumbling Sands. Oh, tap ya? Remove ya? Nggak bisa. Jadi dibiarin ada target dulu ya? Oh iya, ada target dulu. Untap nggak bisa gitu. Cuman menurut gue jauh lebih mana efisien sama jauh lebih card efisien pakai equipment sih. Iya. Sama dia bagus di standar juga sih. Iya, dia $40. Dia kenapa $40? Gue tahu di standar dia masuk ke EZ Dragons. Betul juga Anda. Waduh. Soalnya Eldrin udah nggak ada sih ya. Yoi. Udah, pokoknya ini bagus lah buat standar, buat di Commander silahkan. Di Commander jadi 99 atau jadi Commander juga terserah sih. Yang gambar orang Indonesia ya? Wisnutan. Oh iya, Wisnutan. Halo. Temen lu ya? Enggak, bukan temen gue. Bukan. Oh, kirain temen lu. Nggak kenal. Gue cuma tahu doang. Cuma say hi aja ya. Cuma say hi aja, halo. Kalau alhamdulillah dengerin. Semoga reach out ya. Dah gitu aja. Dah, oke. Ya. Untuk sementara habis dulu ya. Kayaknya emang udah legendary creature-nya untuk hari ini udah cukup segitu aja. Ya, jadi menurut lo untuk sekarang yang paling yang menurut lo paling bagus sama yang paling pengen lo yang kalau lo pengen bikin apa gitu, yang mana gitu legendary creature-nya? Kalau gue yang paling gue suka dan pengen sebenarnya udah jelas satu, si Follow. Si Follow tuh yang mana ya? Aduh, gue udah lupa aja. Itu Follow God to Monsters yang itu, yang kalau anti tribal. Jadi Follow ya, follow. Si Follow sama ini sih gue ada dua sih sebetulnya. Sama satu lagi si siapa tadi? Si Minch. Kenapa ada C-nya sih? Minch. Iya, si Minch. Soalnya seru juga nih Hydra awalnya Naya Hydra tapi terus komentarnya dia gitu jadi gede. Oh iya benar. Kalau gue ini sebenarnya gue pengen bikinnya tuh yang paling excited gue bikin tuh Faride. Oh iya, soalnya lu suka. Gue selalu suka kayak coin flip, suka D20 gitu. Gue suka ngeroll. Soalnya bikin orang jadi apa ya? Suka ngeremehin gitu. Cuman akhir-akhir semua sejak gue main coin flip kayaknya udah enggak deh. kayak grup kita tuh kayak udah takut gitu kalau gue keluarin deck coin flip gitu. Soalnya kalau kita main lu Hawkinus. Tapi itu gue jadi ya yang gue pengen bikin ya itu Faride sama si Delina yang pengen gue bikin. Delina tuh yang itu yang roll day 20 terus bikin token. Oh iya. Cuman menurut gue Delina terlalu mudah sih, terlalu gampang sih bikinnya. Jadi gue kayaknya Faride soalnya lebih gue bisa masukin yang di 20 banyak banget gitu. Tapi yang paling gue excited itu ya si itu siapa namanya? Yang si Oswald karena gue punya deck Osgir, udah. Iyalah, kapan lagi Putih punya berting pot ya? Yoi. Oke deh, kayaknya cukup sekian ya hari ini. Yoi, udah. Oke. Kita capek, udah malam. Iya, nggak berasa loh ngomongin ginian. Kita udah ngomongin 1,5 jam kak. Yang editor. Semangat ya. Semangat yang ngedit ya. Semangat yang edit sama ngejar deadline kerjaan ya. Iya. Bye. Bye sobat PW. Bye. Thanks Sobat PW udah tune in di Pojok Komentar episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.